Menikahi Tuan CEO lumpuh. Bab 011. Dokter dengan cepat menghampiri dan membantu Leon duduk sambil meluruskan kedua kakinya. Luar biasa, Tuan. Saya sangat bangga. Tidak lama lagi. Saya yakin Tuan akan bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Leon tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Meski tubuhnya sangat lelah, tapi hatinya puas. Hari ini, ia telah menapakkan kaki ke lantai. Hari ini, ia telah mengambil langkah pertama menuju hari bahagianya bersama Naila. 2. Sementara kediaman keluarga Mahesa dipenuhi dengan kesibukan menjelang hari pernikahan Leon dan Naila. Suasana berbeda justru terjadi di kantor Davin. Pagi itu, Clarissa datang lebih awal dari biasanya, wajahnya muram dan penuh kekesalan. Dengan langkah terburu-buru, ia membuka pintu ruangan Davin dan langsung menjatuhkan diri ke sofa, menyilangkan kakinya dengan gaya angkuh namun gelisah. Tak lama setelah itu, ponselnya berdering. Nama Erik muncul di layar. Clarissa mengangkatnya tanpa menunggu dering kedua. "Halo, Clarissa," suara Erik terdengar tenang namun menuntut. "Anak buahku sudah menyelesaikan tugasnya. Butik Miss Mala sudah dilalap api. Sekarang saatnya kau mengirimkan sisa pembayaran sesuai perjanjian." Clarissa mendengus kesal. "Apa kau yakin mereka menyelesaikannya? Tadi pagi aku mendapat kabar, anak buahmu ditangkap. Mereka benar-benar tolol. Tapi mereka tidak akan buka mulut," jawab Erik tenang. "Aku pastikan, mereka dilatih untuk bungkam sampai mati. Kau tidak perlu khawatir." Clarissa menggigit bibir bawahnya, lalu menyandarkan tubuh ke sofa sambil menghela napas berat. Tapi dengan tertangkapnya mereka, keluarga Mahesa pasti makin waspada. Rencana untuk membakar gedung tempat pernikahan bisa gagal total. "Aku tahu," jawab Erik. "Tapi tenang saja, kali ini aku sendiri yang akan turun tangan. Aku dengar rencana pernikahan mereka di gedung itu kemungkinan besar ditunda." Mata Clarissa langsung berbinar. "Apa kau serius?" tanyanya dengan nada penuh harap. "Benar. Sampai sekarang belum ada konfirmasi pemakaian gedung dari pihak keluarga Mahesa. Mereka sepertinya mengalihkan tempat pernikahan." Clarissa tersenyum puas. "Bagus. Setidaknya kerja anak buahmu tidak sia-sia. Baiklah, aku akan segera mentransfer sisa pembayaran seperti yang kita sepakati." "Baik, aku tunggu," jawab Erik sebelum menutup panggilan. Clarissa menurunkan ponselnya dan tersenyum puas. Wajahnya yang semula tegang kini berubah cerah. Lah merasa seperti selangkah lebih dekat untuk menghancurkan pernikahan Leon dan Naila. 1. Dari balik meja kerjanya, Davin memperhatikan gerak-gerik Clarissa dengan tatapan datar. Lah hanya menggeleng pelan. "Kau terlalu terburu-buru, Clarissa," ujarnya sambil berdiri dan menghampiri. Lah duduk di sebelah Clarissa dengan ekspresi serius. "Jangan terlalu senang dulu. Kau lupa. Mereka bisa saja menyewa butik lain. Tak semua rencana berjalan mulus hanya karena satu toko terbakar." 3. Clarissa menoleh dengan pandangan percaya diri. "Tapi tetap saja, pernikahan mereka ditunda, kan? Itu berarti aku masih punya waktu untuk memikirkan rencana baru, yang bukan hanya menunda pernikahan mereka, tapi membatalkannya." Davin menghela napas. "Clarissa, dengar aku baik-baik. Leon itu bukan pria biasa. Apalagi sekarang, Rafa pasti sudah mencium arah permainanmu. Kalau kau anggap enteng mereka, kau yang akan jatuh duluan." Untuk sesaat, Clarissa terdiam. Kata-kata Davin masuk ke dalam benaknya. Lah tahu Davin tak pernah bicara asal. Lah memandang lurus ke depan dan berbisik dalam hati, "Aku memang harus lebih hati-hati. Jika salah sedikit saja, aku bisa kalah sebelum sempat menyerang." Clarissa mengangguk kecil, tak lagi menjawab.
Kepalanya penuh dengan skema-skema baru yang harus dipikirkan matang-matang. Kali ini, ia tak bisa hanya mengandalkan emosi. Semakin banyak cobaan yang menghampiri sebelum hari pernikahan, justru semakin menguatkan tekad Leon untuk memperistri Naila. Tak peduli seberapa berat ujian yang harus mereka hadapi, Leon telah memantapkan hatinya. 1001 cara ia lakukan demi bisa bersanding dengan wanita yang telah mencuri hatinya. Setiap harinya Leon semakin giat menjalani terapi dan melatih kakinya. Salah satu motivasi terbesarnya untuk sembuh adalah Naila, suster kesayangannya yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Hari ini, taman belakang rumah keluarga Mahesa telah berubah luar biasa indah. Hasil sulapan tangan lentik Madam Jenny dan timnya sungguh memukau. Dengan tema outdoor wedding party, bunga-bunga segar ditata apik, menciptakan suasana romantis dan penuh kehangatan. Taman itu akan menjadi saksi janji suci Leon dan Naila. Para tamu telah berdatangan, mengisi tempat duduk yang telah disiapkan. Leon memang sengaja tak mengundang banyak orang. Hanya kerabat dekat, sahabat terpercaya, rekan bisnis lamanya. Di dalam kamar, Naila tengah dirias oleh tim Madam Jenny. Gaun putih yang membalut tubuhnya begitu anggun, menyatu sempurna dengan riasan wajah yang natural. Kecantikan Naila hari ini memancar dengan lembut dan memesona. Madam Jenny memandang hasil karyanya dengan puas. Selesai. Nona Naila, kau akan membuat Tuan Mahesa terpesona hingga tak bisa berkata-kata, ucapnya dengan gaya khas dan nada penuh percaya diri. Naila terkekeh pelan, begitu pula dengan Bibi Dila yang menemaninya. Hari ini, Naila akan diantar menuju pelaminan oleh paman dan bibinya. Yuk, kita turun. Para tamu dan mempelai pria sudah tak sabar menanti, kata Madam Jenny sambil mengibas-ibaskan skarfnya dramatis. Di pelaminan, Leon sudah duduk rapi dengan wajah tegang yang sulit disembunyikan. Matanya terus melirik ke arah jalur masuk, menanti kehadiran wanita pujaan hatinya. Saat pandangan Leon bertemu dengan pandangan mata mamanya, Gabi segera memberi isyarat agar Leon menenangkan diri. Leon mengangguk pelan, meskipun hatinya tetap berdebar tak karuan. 4. Tak lama, alunan musik lembut mulai menggema, mengiringi kedatangan mempelai wanita. Semua tamu menoleh ke belakang, bersiap menyambut sang pengantin perempuan. Dan di sanalah Naila, berjalan perlahan diapit oleh paman dan Bibi Dila. Gaunnya melambai lembut seiring langkahnya. Kecantikannya membuat waktu seakan melambat bagi Leon. Dek, dek, dek. Jantung Leon berdetak semakin kencang. Matanya tak pernah lepas dari Naila yang makin mendekat. Sebuah senyum mengembang di bibirnya, penuh rasa kagum dan cinta. Tangan Naila mencengkeram erat tangan bibi dan pamannya. La terlihat gugup. Tenang, sayang, bisik Bibi Dila lembut. Semuanya akan berjalan lancar. Naila mengangguk pelan. Aku gugup sekali, Bi. Takut lupa teks yang kuhafal semalaman. Bibi Dila tersenyum hangat. Itu wajar. Tapi setelah semua ini selesai, kau akan merasa lega dan bahagia. Leon yang melihat Naila berbicara pelan dengan bibinya hanya tersenyum tipis. La bisa merasakan kegugupan Naila, gadis itu hanya menunduk dengan terus berjalan pelan, berbeda dengan dirinya yang sejak awal terus memandang Naila tanpa berkedip. Langkah Naila semakin dekat ke pelaminan, dan semakin cepat pula degup jantung Leon. La menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatur detak jantung dan pikirannya. Aku tidak boleh salah. Aku harus mengucapkan janji suci ini dengan baik. Aku ingin semua yang kuucapkan benar-benar datang dari hati. Aku tidak mau mengulang kesalahan seperti waktu pertama kali aku mengajak Naila menikah. Pikir Leon dalam hati.
Tiba saatnya Naila sampai di pelaminan, Bibi Dila menyerahkan tangan Naila kepada Leon. Dengan penuh hikmat, Leon menyambut tangan itu dan tanpa sadar langsung mengecup punggung tangan Naila. Sebuah tindakan spontan yang membuat beberapa tamu tersenyum. Sepertinya bos kita sudah tak sabar, bisik Rafa pelan kepada Mama Gabi yang duduk di sampingnya. Gabi tertawa pelan lalu membalas, bosmu memang tidak pernah sabaran, nanti giliran kamu, jangan sampai seperti itu ya. Rafa mengangguk dengan senyum malu. Saya belum kepikiran untuk menikah, Tante. Jangan terlalu lama, Rafa. Kau bukan anak muda lagi, goda Gabi pelan. Obrolan kecil itu terhenti saat semua mata kini tertuju ke arah pasangan utama hari ini. 5. Jika kebanyakan mempelai pria akan menyambut pasangannya dengan berdiri tegap penuh percaya diri, berbeda dengan Leon. La menyambut mempelai wanitanya dari kursi roda. Meskipun ia tidak bisa berdiri, hal itu sama sekali tidak mengurangi wibawa, ketampanan, dan karisma Leon sebagai pria yang akan mengucap janji suci. Di balik senyumnya yang tenang, ada sedikit nyeri di hati Leon. La tahu, dirinya belum sepenuhnya pulih, dan masih hidup dengan keterbatasan. Tapi hari ini, itu semua tak penting. Yang penting hanyalah Naila, gadis yang kini berada di hadapannya. Leon menerima tangan Naila yang diserahkan oleh Bibi Dila dengan penuh hormat. La menunduk dan mengecup punggung tangan itu dengan lembut, penuh rasa haru dan tekad. Inilah tangan yang akan kugenggam dalam suka dan duka. Tangan yang telah sabar merawatku, menguatkanku saat aku terpuruk, dan menyalakan kembali harapan dalam hidupku. Tangan yang akan kujaga, sampai nafasku yang terakhir. Matanya mulai memanas. Leon segera berdehem pelan, berusaha menetralkan perasaannya yang mulai meluap. Berbeda dari pernikahan pada umumnya, di mana pasangan berdiri saling berhadapan, kali ini Leon tetap duduk di kursi rodanya, sementara Naila duduk di kursi yang telah disiapkan di depannya. Mereka kini saling berhadapan, tangan mereka saling menggenggam erat. Tak butuh banyak kata, genggaman itu sudah cukup memberi kekuatan satu sama lain. Di hadapan para tamu yang menjadi saksi, Leon mulai mengucapkan janji sucinya. Naila, sejak pertemuan pertama kita, aku tak pernah membayangkan kau akan menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Hari ini, aku bersumpah untuk selalu mencintaimu, menghormatimu, dan menjaga hatimu. Bahkan saat aku dalam keterbatasan. Aku tidak sempurna, Naila. Aku tidak bisa berjalan bersamamu hari ini seperti pria pada umumnya. Tapi aku berjanji, aku akan mencintaimu dengan seluruh hatiku. Selama nafasku masih ada, aku akan selalu menggenggam tanganmu, dan tidak akan pernah melepaskannya. Tangis haru mewarnai tepuk tangan para tamu undangan. Sah. Gadis bernama Naila kini resmi menjadi istri dari Leonardo Mahesa. Semua tersentuh oleh ketulusan dan keteguhan cinta mereka. Mereka bukan hanya saling mencintai, tapi juga saling mengisi dan menerima kekurangan masing-masing. Kini saatnya prosesi penyematan cincin. Leon lebih dulu mengambil cincin dan perlahan memasangkannya di jari manis Naila. Setelah itu, ia mengecup kembali punggung tangan sang istri, lebih lama dari sebelumnya. Ada penghormatan, cinta, dan rasa terima kasih yang begitu dalam ciuman itu. Giliran Naila. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyematkan cincin di jari manis Leon. Setelahnya, ia juga mengecup tangan suaminya dengan penuh takzim. Namun di luar dugaan, Leon tiba-tiba menatap Naila begitu dalam. Tatapan itu mengandung banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mata Leon mulai berkaca-kaca. Berjanjilah padaku, Naila. Ucapnya pelan tapi jelas. Berjanjilah kau akan selalu bersamaku,
bahkan jika aku tak bisa berjalan, jika aku tak sekuat dulu, jika aku bukan pria. 6. Sempurna. Aku punya banyak kekurangan. Aku kadang keras kepala, sulit mengekspresikan perasaan, dan bahkan dulu aku sempat menolak bantuan saat aku butuh. Tapi, bersamamu aku merasa hidup. Naila, aku mencintaimu. Dengan segala kelemahanku, aku ingin hidup bersamamu, membangun hari-hari baru, dan menebus semua hari kelam yang pernah kulalui. Air mata Naila pun tumpah. Ingatannya langsung melayang pada momen saat Leon memintanya menikah, dengan cara yang kaku dan jauh dari kesan romantis. Tapi hari ini, Leon menyatakan cintanya dengan jujur dan tulus. Ini adalah pengakuan cinta pertama yang Naila dengar dari pria yang ia cintai, dan itu lebih indah dari apapun yang ia bayangkan. La menggenggam tangan Leon lebih erat, lalu menatap mata suaminya dengan penuh keyakinan. "Suamiku Leonardo Mahesa," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak butuh kesempurnaan. Karena sejak awal, aku pun tidak sempurna. Tapi sejak kau datang, kau membuat hidupku utuh. Kau membuatku merasa berarti. Kau mengajarkan aku bahwa cinta itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang saling menerima, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Maka hari ini, aku berjanji, aku akan selalu berada di sisimu. Di saat bahagia maupun duka. Di saat kau lemah, aku akan menjadi kakimu. Di saat kau ragu, aku akan menjadi keyakinanmu. Aku mencintaimu, Leon. Bukan karena kau sempurna, tapi karena kau adalah rumah. Tempat di mana hatiku ingin kembali." Begitu Naila selesai mengungkapkan perasaannya, ia langsung merangkul tubuh suaminya dan memeluknya erat. Leon pun menyambut pelukan itu dengan tangan terbuka, merengkuh pinggang istrinya dan menarik Naila ke dalam pangkuannya. Mereka berdua berpelukan erat di hadapan para tamu undangan, diiringi tepuk tangan panjang dan sorak haru. Beberapa tamu sampai berdiri karena tak mampu menyembunyikan emosi mereka melihat momen yang begitu tulus dan penuh cinta itu. 1. Di deretan kursi tamu, Gabi memeluk Bibi Dila dengan mata sembab. Mereka sama-sama terharu melihat anak-anak mereka telah menemukan jodoh yang tepat. Tak jauh dari mereka, Rafa yang biasanya tidak mudah terbawa perasaan, tampak menyeka air mata dengan ujung jari. La tahu betul seperti apa hancurnya Leon sejak kecelakaan itu. Tapi kini, sahabatnya telah menemukan sosok yang mampu membuatnya bangkit kembali. Rafa tersenyum sambil berbisik dalam hati. "Akhirnya, kau menemukan rumah yang sesungguhnya, bro." Pelukan mereka akhirnya perlahan terlepas. Leon menangkup wajah Naila dengan kedua tangannya. Ibu jarinya mengusap lembut air mata di pipi sang istri. "Sudah, jangan banyak menangis. Nanti riasanmu luntur," bisik Leon sambil tersenyum lembut, berusaha mencairkan suasana yang mengharu biru. Dengan nada menggoda, ia menambahkan, "Kasihan pria gemulai itu harus kerja 2 kali buat meriasmu." Naila tak kuasa menahan tawa kecilnya. La memukul dada Leon pelan sambil memonyongkan bibirnya. 7. Tega sekali kau. Tadi bisa begitu romantis, sekarang malah mengejek. Begitu ya caramu membujuk istrimu, ujarnya dengan nada manja. Leon tertawa kecil, matanya menatap Naila dengan penuh cinta. "Wah, aku suka sekali cara bicaramu sekarang. Padahal kemarin, kau masih gugup menyebut namaku. Sekarang, kau santai sekali bicara denganku," godanya lagi. "Lih, sudahlah. Jangan terus menggodaku." Naila mencubit lengan Leon dengan manja, pipinya bersemu merah. Di antara riuh rendah tamu yang masih terharu dan bahagia, 2 pengantin baru itu tampak tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Saling bercanda dan saling menatap seolah hanya ada mereka di sana. Namun,
Hal itu justru memantik ide jahil dari Madam Jenny. Duduk dengan anggun namun penuh semangat, ia menyipitkan mata ke arah panggung pelaminan. Enak saja mereka asyik berduaan di atas sana, sementara kita cuma jadi penonton. Lalu dengan suara lantangnya yang khas dan dramatis, pria dengan high heels merah menyala itu berteriak. Cium, cium, cium. Sontak seluruh tamu undangan ikut bersorak mendukung, menyoraki pasangan pengantin baru itu untuk menuruti permintaan para tamu. Taman pun penuh dengan tepuk tangan dan gelak tawa. Leon dan Naila langsung saling pandang, sedikit terkejut. Naila menunduk malu, sementara Leon menahan tawa sambil membisikkan. Kurasa dia dengar kita sempat mengomentarinya tadi. Naila tertawa kecil, menutupi wajahnya dengan tangan. Kau benar. Dan dia sangat lucu. Balasnya. Tapi teriakan Madam Jenny belum berhenti. Cepat. Mempelai pria, cium mempelai wanita. Sekarang juga. Atau aku naik ke sana. Tawa pun semakin riuh. Naila refleks ingin berdiri dan kembali ke kursinya karena gugup. Aku malu. Bisiknya pelan sambil menggeser duduknya. Namun tangan Leon dengan cepat menahan pinggang istrinya. Naila terkejut, seketika ia kembali terduduk di pangkuan Leon. Tanpa banyak bicara, Leon menatap mata istrinya sejenak, lalu mencondongkan tubuh dan mengecup kening Naila dengan dalam dan lembut. Kecupan itu tidak hanya sebuah simbol kasih sayang, tapi juga janji akan perlindungan dan cinta yang abadi. Naila pun memejamkan mata, meresapi hangatnya bibir suaminya di kulitnya. Jantungnya berdetak cepat, bukan 8. Karena malu, tapi karena rasa aman yang menyelimuti hatinya. Sorak-sorai dan tepuk tangan pun menggema di seluruh taman. Para tamu berseru penuh bahagia menyaksikan momen manis itu. Sementara Madam Jenny, dengan ekspresi sedikit kecewa tapi tetap dramatis, mengerucutkan bibirnya dan mengomel pelan sambil memelintir ujung syalnya. Masa cuma cium di jidat sih? Harusnya di bibir. Baru sah 100% tuh. Tamu-tamu di sekelilingnya tertawa geli, sementara Leon dan Naila hanya saling pandang, tertawa bersama, dan kembali tenggelam dalam kebahagiaan mereka. Momen yang sederhana, namun penuh makna. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan mereka, tapi juga tentang keberanian untuk saling mencintai, menerima, dan melengkapi. 9. Langkah kaki Clarissa menuruni tangga rumah mewah itu terdengar pelan. Wajahnya tenang, sama sekali tak mengetahui bahwa hari ini adalah hari penting bagi seseorang dari masa lalunya. Lalu duduk di sofa panjang di ruang tamu, tepat di sisi kedua orang tuanya. Ibunya sedang memutar-mutar cangkir teh, sementara sang ayah tampak fokus pada siaran berita di televisi. Apa kamu tidak diundang ke acara pernikahan mantanmu? Tanya ayahnya tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangan dari televisi. Clarissa mengernyit, menoleh perlahan. Maksud ayah siapa? Tanyanya bingung. Ayahnya memutar tubuh sedikit, menatap wajah anak gadisnya yang terlihat tenang. Ya siapa lagi, Leonardo Mahesa. Clarissa terdiam sejenak. Mencerna apa yang barusan dikatakan ayahnya. Pria yang pernah mengisi hari-harinya, dan kini menjadi sumber dendamnya, sudah menikah. Oh, gumam Clarissa dengan senyum tipis. Pernikahan mereka diundur, ayah. Belum ada tanggal pasti. Itu info terakhir yang aku terima. Sang ayah menoleh lebih serius. Diundur. Justru sekarang pernikahan mereka sedang berlangsung. Di kediaman keluarga Mahesa, secara tertutup. Bola mata Clarissa membulat. Apa? Tidak mungkin. Tidak ada kabar apapun, hotel pun belum dikonfirmasi. Ayahnya mengangguk. Mereka tidak jadi mengadakan di hotel. Acaranya digelar di kediaman keluarga Mahesa, hanya orang-orang dekat dan beberapa rekan bisnis. Bahkan ayah saja nggak diundang. Clarissa mendadak tegang.
Dadanya seperti dihantam palu. La merasa kecolongan. Ayah yakin? Tanya Clarissa, hampir seperti berbisik karena panik. Sangat yakin. Kalau tidak percaya, pergi saja ke rumah keluarga Mahesa sekarang. Acara masih berlangsung. Tanpa menunggu jawaban lagi, Clarissa langsung bangkit. Kakinya menghentak kuat lantai marmer saat ia bergegas ke kamarnya. Wajahnya merah padam, entah karena amarah atau panik. Di dalam kamar, ia mengambil tas tangan, ponsel, dan kunci mobil dengan gerakan cepat. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Pernikahan itu harus batal. Harus. 1. Sambil menuruni anak tangga kembali dan berjalan cepat ke garasi, Clarissa menekan tombol panggilan cepat di 10. Ponselnya. Tuut, tuut. Halo, Nona cantik. Suara Erik terdengar malas, namun genit seperti biasa. Kau gila, Erik? Bentak Clarissa di luar kendali. Kenapa aku harus tahu dari ayahku kalau Leon menikah hari ini? Hah? Kenapa kau tidak tahu pernikahan mereka tetap dilaksanakan? Erik di ujung sana terdiam sejenak. Bukannya kamu yang bilang mereka akan menikah di hotel? Kalau sekarang mereka tiba-tiba menikah di rumah, mana aku tahu? Bangs T. Jadi semua uang yang kubayar padamu sia-sia. Clarissa memukul setir mobilnya yang baru saja dinyalakan. Kau membayarku hanya untuk membakar butik dan hotel. Bukan buat jadi detektif pribadi. Dan kau sendiri yang pernah bilang, masuk ke rumah Mahesa itu mustahil. Jadi, jangan salahkan aku. Ucapan Erik terdengar santai. Tapi bagi Clarissa, jawaban itu seperti menyiram bensin ke api di dalam dadanya. Kau preman bodoh tak berguna. Uang yang kubayar itu cukup untuk menyewa kepala mafia. Ya sudah, lain kali sewa mafia saja, jangan aku, kata Erik enteng, lalu tertawa kecil. Sialan. Clarissa langsung memutus sambungan teleponnya. Tangannya gemetar di atas kemudi, namun matanya membara. La menginjak pedal gas dengan kasar, keluar dari garasi mewah milik orang tuanya. Mobil sport hitamnya melaju dengan kecepatan tinggi menembus jalanan. Pernikahan itu harus kacau. Pernikahan itu tidak boleh berlangsung. Mobil mewah Clarissa berhenti tepat di depan gerbang besar rumah keluarga Mahesa. Dua pria bertubuh kekar berdiri tegak di sisi kanan dan kiri gerbang, mengenakan setelan hitam rapi dan mengenakan alat komunikasi di telinga. Begitu mobil mendekat, salah satu dari mereka memberi isyarat agar Clarissa menurunkan kaca jendela. Kaca mobil perlahan turun, memperlihatkan wajah Clarissa yang angkuh dan percaya diri. Buka gerbangnya. Aku mau masuk, perintah Clarissa dengan nada tak sabar. Kedua penjaga itu saling bertukar pandang sebelum salah satunya menjawab dengan tenang. Mohon maaf, Nona Clarissa. Anda tidak diizinkan untuk masuk. Sebaiknya kembali saja. Alis Clarissa naik. Dia tertawa sinis. Apa maksud kalian? Kalian tahu siapa aku, kan? Suaranya terdengar seperti ancaman. Kalau majikan kalian tahu kalian berani mengusirku, kalian bisa kehilangan pekerjaan kalian. Salah satu penjaga tetap tenang. Kami hanya menjalankan perintah langsung dari Tuan Leon, Nona. Tolong, jangan mempersulit. 11. Kurang ajar gumam Clarissa geram. Leon tidak mungkin mengeluarkan perintah seperti itu. Jawab Clarissa sambil keluar dari mobil. Saat perdebatan mulai memanas, suara langkah kaki dari arah dalam menarik perhatian mereka. Rafa melangkah cepat ke arah mereka. Wajahnya tenang, tapi tatapannya waspada. Ada masalah apa di sini? Tanya Rafa, menatap tajam Clarissa dan para penjaga. Clarissa mendecak kesal dalam hati. Sial. Dengan adanya asisten ini maka makin sulit untuk aku masuk ke dalam.
Gumam Clarissa dalam hati. Salah satu penjaga langsung melapor dengan hormat. Tuan Rafa, ini Nona Clarissa. Dia bersikeras ingin masuk ke acara. Kami sudah menjelaskan bahwa beliau tidak diizinkan untuk masuk. Clarissa langsung menyela. Aku punya hak untuk masuk. Keluargaku masih punya saham di perusahaan Mahesa. Kalian pikir kalian siapa bisa melarangku? Rafa mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Sayangnya, ini bukan urusan perusahaan. Ini pernikahan pribadi. Dan daftar tanmu sudah ditentukan langsung oleh Tuan Leon. Aku kenal Leon lebih dari kalian semua. Aku mantan kekasihnya. Aku yakin dia tak akan melarangku hadir, kata Clarissa dengan suara lantang, menantang. Kedua penjaga sempat saling melirik, berusaha menahan tawa. Rafa sendiri nyaris tersedak udara mendengar klaim Clarissa. Tapi ia tetap menjaga sikap. Kalau begitu, ucap Rafa tenang, silakan tunjukkan undangan resmi dari Tuan Leon. Clarissa terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata keluar. Lah tak punya undangan. Bahkan ia tahu soal pernikahan ini dari ayahnya. Tak perlu undangan. Leon pasti akan mengizinkan aku masuk kalau tahu aku ada di sini. Kalian ini yang sok mengatur. Rafa menghela napas, lalu menegakkan tubuh. Perintah langsung dari Tuan Leon, Nona. Anda tidak diizinkan hadir. Bahkan, Rafa menatap Clarissa dalam-dalam, Anda juga sudah tidak diizinkan masuk ke kediaman Mahesa untuk alasan apapun. Apa? Clarissa menahan napas. Ini tidak mungkin. Kamu hanya mengarang, Rafa. Kamu cuma asisten. Rafa mengangkat bahu, memberi isyarat kepada para penjaga. Maaf, Nona. Kami mohon Anda meninggalkan tempat ini sekarang juga. 12. Kedua penjaga mulai mendekat, salah satu dari mereka dengan sopan memegang lengan Clarissa. Hei, apa-apaan ini? Lepaskan. Aku bisa berjalan sendiri. Bentak Clarissa penuh amarah. Rafa memberi isyarat dengan anggukan agar mereka melepasnya. Clarissa langsung mengibaskan tangannya, menatap tajam ke arah Rafa dan para penjaga. Kalian semua akan menyesal. Terutama kau, Rafa si asisten sok hebat. Aku pastikan Leon tahu soal ini. Dan kau akan dipecat. Kedua penjaga tak bisa menahan tawa mereka. Salah satunya berkata pelan. Percaya diri sekali Nona ini. Rafa tetap berdiri tegak, tenang namun menyindir. Silakan, Nona. Saya tunggu hari itu datang. Semoga berhasil. Clarissa menggertakkan gigi. Wajahnya memerah karena malu dan marah bercampur menjadi satu. La melangkah kembali ke mobilnya, membanting pintu keras sebelum melajukan mobilnya pergi dari gerbang Mahesa. Dalam mobil, ia mengumpat pelan. Sial, mereka mempermalukanku. Tapi ini belum selesai. Aku akan cari celah. Aku pastikan pernikahan mereka tidak akan bahagia. 13. Pesta pernikahan Leon dan Naila berjalan dengan sangat lancar. Meskipun digelar secara sederhana di taman belakang kediaman keluarga Mahesa, kehangatan dan kebahagiaan terpancar jelas dari setiap sudut acara. Udara sejuk, hiasan bunga-bunga segar, dan iringan musik akustik menciptakan suasana yang intim dan sakral. Di pelaminan, sepasang pengantin baru itu tak henti-hentinya menencuri perhatian para tamu dengan tawa dan candaan manis mereka. Tatapan penuh cinta tak pernah lepas dari wajah keduanya, membuat siapapun yang melihatnya ikut merasakan kebahagiaan itu. Leon melirik istrinya yang senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Dengan nada lembut, ia bertanya, "Kau bahagia?" Naila menoleh dan menatap mata Leon dengan binar yang tak bisa disembunyikan. "Tentu saja aku bahagia. Sangat bahagia," jawab Naila sambil tersenyum manis. Leon ikut tersenyum, lalu menggoda Naila. "Kalau begitu, mulai sekarang kau harus jadi perawatku seumur hidup, ya?"
Mengurusku, manjain aku. Naila mengangguk pelan sambil menahan tawa. Tentu saja. Tapi, dengan bayaran yang lebih besar per bulannya, jawab Naila menggoda. Leon tertawa lepas. Wah, ternyata kau matre juga ya. Aku baru sadar. Bukan matre, tapi realistis, sahut Naila santai. Kebutuhan hidup sekarang mahal semua, jadi uang bulanan istri harus menyesuaikan, dong. Leon mencubit pelan hidung Naila dengan gemas. Candaan mereka berdua membuat para tamu tersenyum melihat keharmonisan pasangan pengantin baru itu. Tak lama, suara dehaman kecil terdengar dari sisi pelaminan. Ehem, ehem. Duh, pengantin baru mesranya, dunia seperti milik berdua aja ya, celetuk Madam Jenny dengan gaya centil khasnya. Naila tersenyum menyambut kehadiran sang perias, tapi Leon langsung menanggapi dengan nada datar. Mau apa lagi kau ke sini? Bukannya tugasmu sudah selesai? Madam Jenny tak tersinggung, malah mengangkat alis dengan senyum lebar. Ya ampun, Tuan Leon jangan galak-galak dong. Saya kesini bukan mau ganggu, tapi buat sesi foto kenangan. Masa nggak mau ada foto buat dipajang di kamar? Atau di ruang tamu gitu, biar semua orang lihat betapa mesranya kalian, katanya sambil mengedipkan mata ke arah Naila. Ayo, Nona cantik, berdiri ya. Kita mulai sesi fotonya. Naila tertawa kecil dan bangkit dari duduknya. 14. Baiklah, harus pose yang seperti apa, Madam? Tanyanya sambil membenarkan gaunnya. Tenang, biar Madam yang arahkan. Kamu berdiri di sini, hadap ke Tuan Leon. Iya, begitu. Lalu senyum manis, sedikit miringkan kepala. Nah, bagus. Madam Jenny memberi aba-aba pada fotografer. Oke, ambil sekarang. 1, 2, 3. Klik. Bagus. Sekarang ganti gaya, ya. Yang ini lebih romantis. Tuan Leon, boleh lebih dekat lagi dengan istrinya. Jangan kaku begitu, Tuan. Leon hanya memandang datar tanpa banyak bicara. Tapi Naila tetap tersenyum dan mengikuti arahan. Ayo, Tuan Leon, senyum dong, pinta Madam Jenny lagi, setengah menggoda. Leon menoleh datar, lalu berkata ketus. Kau berani-beraninya memerintahku. Madam Jenny langsung mengangkat kedua tangan. Tidak, tidak, Tuan. Mana berani saya memerintah. Saya cuma, ya, mengarahkan saja, biar hasilnya bagus. Naila tertawa pelan, lalu menepuk lembut lengan Leon. Sayang, jangan begitu. Madam Jenny cuma mau bantu biar fotonya bagus kok. Mendengar panggilan, sayang, dari bibir Naila, senyum Leon perlahan muncul di wajahnya. Pandangan matanya melunak seketika. Apa barusan kau mencoba menggoda suamimu, Bisiknya pelan, lalu menarik Naila ke pangkuannya. Jangan begini. Nanti aku jatuh, sayang, ujar Naila panik, berusaha berdiri. Tapi Leon malah mempererat pegangan di pinggang ramping Naila. La menatap istrinya dalam-dalam, pandangannya penuh cinta dan lembut. Aku tidak akan biarkan kau jatuh. Bisiknya. Madam Jenny yang melihat adegan itu langsung memberi aba-aba cepat pada fotografer. Cepat-cepat ambil sekarang. Itu pose natural paling romantis. Bagus. Sekarang lebih dekat lagi. Biar lebih greget. Sedikit lagi. Naila bisa merasakan jantungnya berdetak tak karuan saat wajah Leon semakin mendekat. Pandangan pria itu begitu dalam, dan matanya kini menatap bibir Naila lekat-lekat. Dan tanpa aba-aba, Leon menempelkan bibirnya pada bibir Naila. 15. Seketika Naila membeku. Sentuhan hangat itu membuat tubuhnya seolah dialiri listrik. Jantungnya berdetak kencang,
dan pipinya memerah. Madam Jenny yang awalnya bersemangat, kini justru terdiam kaget. Ya ampun. Mereka beneran ciuman dong. Gumamnya dengan mulut ternganga. Fotografer di sampingnya tak berhenti menekan tombol kamera, mengabadikan setiap detik momen paling romantis hari itu. Leon mengakhiri ciuman itu perlahan, lalu menatap Naila yang masih terlihat gugup. "Selamat datang di kehidupan barumu, istriku," bisik Leon penuh makna. Dan Naila hanya mampu tersenyum kecil, menunduk malu, namun hatinya dipenuhi kehangatan. Momen itu akan selalu menjadi kenangan manis yang tak terlupakan. Pesta pernikahan Leon dan Naila akhirnya usai. Suasana hangat penuh kebahagiaan masih membekas di benak setiap orang yang hadir, terutama di hati kedua mempelai. Meski sempat ada hambatan menjelang hari pernikahan, keduanya berhasil melewati itu semua, dan malam ini, mereka resmi menyandang status suami istri. Bagi Naila, semua ini masih terasa seperti mimpi. Yang dulunya hanya merawat Leon sebagai pasien, kini menjadi pendamping hidupnya. Dan malam ini, kamar yang sebelumnya hanya ditempati Leon, kini menjadi kamar mereka berdua. Sebuah awal dari kisah baru sebagai pasangan sah. Setelah makan malam bersama keluarga inti, Leon dan Naila naik ke kamar untuk beristirahat. Leon duduk di tepi ranjang, sementara Naila membantu mengganti bajunya dengan pakaian tidur, memperlakukannya dengan penuh kelembutan. "Sudah lebih nyaman?" tanya Naila sambil merapikan bantal untuk sandaran Leon. "Lia, terima kasih," jawab Leon dengan suara rendah. Ada kehangatan dalam cara Naila memperhatikannya yang membuat hatinya tenang. Setelah memastikan Leon nyaman, Naila menuju kamar mandi dengan membawa baju tidur pemberian ibu mertuanya. Saat ia berdiri di depan cermin, refleksi dirinya membuatnya terpaku. Gaun malam yang ia kenakan sangat berbeda dari pakaian tidurnya biasanya. Berbahan tipis dan bertali kecil, pakaian itu menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sangat jelas. "Ini tipis sekali. Tali pundaknya juga kenapa kecil begini?" gumam Naila sambil menyentuh bahunya, merasa gugup. "Seumur hidup aku belum pernah pakai baju seperti ini." Memandang pantulan dirinya dengan cemas, satu tangan memegang dada yang berdebar kencang. "Apa aku pantas? Bagaimana kalau Leon tidak suka? Atau malah terlalu vulgar?" Pikirannya berputar-putar. Tapi akhirnya, setelah menarik napas panjang, Naila memberanikan diri membuka pintu bersiap untuk keluar. Sementara itu, Leon sedang duduk bersandar di ranjang. Menatap ke langit-langit sambil berusaha meredam. 16. Gejolak hatinya sendiri. Juga tak kalah gugup. Apa yang harus kulakukan nanti? Dengan kondisi kakiku begini, pikirnya sambil menghela napas. Bayangan wajah dan tubuh Naila terus muncul di benaknya, memanaskan pikirannya yang semula ingin tetap tenang. Kenapa pikiranku jadi liar begini? Gerutunya pelan. Tidak mungkin aku menyuruh Naila yang ambil inisiatif. Untuk ciuman saja dia masih kaku. Apalagi kalau harus. Sudahlah. Mungkin aku harus bersabar. Nanti saja, saat aku sudah benar-benar pulih. Tapi begitu pintu kamar terbuka dan Naila melangkah masuk, Leon langsung terdiam. Langkah Naila yang pelan, baju malam yang dikenakannya, serta tubuh mungil yang tampak begitu menggoda, semuanya membuat napas Leon nyaris terhenti. Gaun itu mengekspos sisi-sisi tubuh Naila yang sebelumnya selalu tertutup. Pundak halus, garis pinggang ramping, dan kaki jenjang yang terlihat jelas. Bahkan belahan dada yang terlihat jelas. Astaga! Kalau begini aku mana bisa tahan? Gumam Leon dalam hati. Baru saja aku bilang mau menahan diri. Naila berjalan malu-malu dan duduk di tepi tempat tidur. Saat ia duduk, gaunnya sedikit tersingkap, memperlihatkan paha mulusnya. Leon menelan ludah, mencoba terlihat tenang meski jantungnya berdegup gila. Mau
Mau tidur sekarang? Tanya Naila, mencoba memecah keheningan. Leon memalingkan wajah, lalu menjawab singkat, Lia, kita tidur sekarang. Memangnya mau apa lagi? Baiklah. Keduanya terdiam dalam posisi duduk. Tak satu pun bergerak. Entah apa yang mengisi kepala mereka saat ini, namun suasana hening yang menggantung di udara justru terasa memanas. Katanya mau tidur. Kok diam saja? Tanya Naila pelan, melirik Leon. Lia, ini juga mau tidur. Jawab Leon agak kikuk. Leon lalu melorotkan tubuhnya perlahan dan berbaring. Naila menyusul, menyelimuti mereka berdua dan berbaring membelakangi suaminya. Hening kembali menguasai kamar. Tiba-tiba, Naila merasa ada sentuhan lembut di lengannya. Suara Leon terdengar rendah di belakang telinganya. Kenapa kau tidur membelakangi suamimu? Napas hangat Leon menyapu tengkuknya, membuat Naila menegang seketika. Dengan jantung berdebar, Naila perlahan membalikkan tubuhnya dan kini mereka saling berhadapan. Apa mau tidur seperti ini? Tanya Naila dengan suara pelan. 17. Leon tersenyum, matanya menatap lembut. Tentu. Dengan begini, aku bisa mencium istriku kapanpun aku mau. Naila tak menjawab, hanya memandang suaminya. Tatapan itu dalam. Penuh pertanyaan sekaligus harapan. Leon mendekat sedikit. Naila, bolehkah aku meminta lebih? Tanyanya, hampir seperti bisikan. La tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Tapi ia merasa perlu bertanya, bukan memaksa. Tanpa diduga, Naila mengangguk perlahan dan menjawab dengan tenang. Tentu saja. Kau sudah berhak atas diriku. Jawaban itu membuat mata Leon berbinar. La mendekat pelan, mengangkat dagu Naila dan memagut bibir istrinya. Ciuman itu berbeda dari siang tadi. Tidak hanya sekadar kecupan. Kali ini, ada hasrat, ada cinta, ada pengakuan bahwa mereka kini benar-benar milik satu sama lain. Naila sempat terkejut, tubuhnya menegang. Tapi beberapa saat kemudian, ia mulai membalas. Tangannya terangkat pelan, menyentuh wajah Leon dengan lembut. Malam pertama mereka tidak diawali dengan gairah yang memburu, tetapi dengan kehangatan, rasa saling memiliki, dan cinta yang tumbuh perlahan, menyatu dalam keheningan malam yang penuh makna. 18. Desahan pelan keluar dari bibir Leon saat menerima balasan ciuman dari Naila. Tubuhnya seketika menegang, menahan gejolak hasrat yang selama ini hanya bisa ia pendam dalam diam. Ciuman lembut Naila, meski sedikit kaku dan terburu-buru, tapi berhasil mengobarkan api dalam dada Leon. Meski ini pengalaman pertama Naila, ada ketulusan dan keberanian dalam caranya mencium, dan itu saja sudah cukup untuk membuat hati Leon tergeta. La memperdalam lumatannya, membiarkan ciuman itu menjadi bahasa cinta mereka. Naila mempererat pautannya pada pundak kokoh Leon. Tubuhnya ditarik lebih dekat, dan tanpa sadar, tangan Leon mulai bergerak di punggung Naila, mengusap lembut, naik turun, seolah menghafal setiap lekuk tubuh istrinya. Hingga akhirnya Naila menarik diri perlahan, kehabisan napas. Bibirnya tampak sedikit membengkak akibat pagutan hangat dari Leon. Leon menempelkan dahinya ke dahi Naila. Keduanya terdiam, saling menatap dalam jarak yang begitu dekat. Dan kemudian, tawa kecil meledak di antara mereka. Ternyata kamu cepat belajar juga, iya. Goda Leon seraya mengecup ujung hidung Naila. Belajar? Tanya Naila bingung, pipinya mulai memerah. Iya, jawab Leon santai. Ciuman pertamamu siang tadi kamu cuma diam, sekarang kamu sudah bisa membalas. Bahkan membuatku nyaris lupa caranya bernapas. Wajah Naila langsung merah padam. La menundukkan pandangan, menahan rasa malu yang menyeruak.
Tapi dalam hatinya, ia juga tak memungkiri, ciuman itu membangkitkan rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ada hangat, ada degup, dan ada ketagihan. Melihat Naila hanya diam, Leon mengangkat dagu istrinya perlahan, lalu memberikan kecupan singkat di bibirnya. Naila, aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Ucap Leon lirih namun penuh keyakinan. Naila menatap mata suaminya, mata yang selama ini terlihat dingin, kini hangat dan lembut, memancarkan cinta yang dalam dan tulus. Aku juga mencintaimu. Balas Naila dengan suara pelan. Aku bahkan tidak tahu kapan perasaan itu tumbuh. Tapi aku yakin, kini aku mencintaimu, sepenuh hati. Leon mengusap pipi Naila dengan sayang, pipi yang sering ia cubit pelan saat gemas, kini ia sentuh dengan kelembutan sebagai seorang suami. Sebenarnya, keinginan Leon untuk melangkah lebih jauh begitu besar. Tapi ia sadar, ini belum waktunya. La tidak ingin mengambil semua itu dengan terburu-buru. Dengan kondisi kakinya yang masih belum pulih sepenuhnya, ia ingin menunggu sampai dirinya benar-benar siap. Kau pasti lelah setelah acara seharian ini. Sekarang, ayo kita istirahat, ucap Leon lembut. 19. Naila sempat tertegun. La sedikit terkejut dengan ajakan itu. Bukankah ini malam pertama mereka? Bukankah seharusnya ada yang lebih? Leon menangkap ekspresi bingung istrinya dan tersenyum geli. La mencubit ujung hidung Naila dengan sayang. Apa kau kecewa karena kita langsung tidur? Godanya dengan tatapan penuh arti. Tidak. Bukan begitu. Tadi juga kau yang bilang mau tidur, tapi malah menciumku, elak Naila sambil memalingkan wajah. Dan kau membalasnya, balas Leon cepat. Lalu kau menciumku lagi, Naila tak mau kalah. Keduanya lalu terdiam sejenak, dan tak lama kemudian tawa mereka meledak bersamaan. Tawa ringan yang membawa kenyamanan dan kehangatan. Leon menarik tubuh Naila ke dalam pelukannya. La memeluk istrinya dengan kedua lengan, menempatkan dagunya di atas kepala Naila yang bersandar di dadanya. Belum saatnya, bisik Leon pelan. Tunggu aku sampai aku benar-benar pulih. Setelah itu, aku akan menjadikanmu sepenuhnya milikku. Dengan cara terbaik, di waktu yang paling sempurna. Naila membalas pelukan itu, menempelkan tubuhnya lebih dekat ke dada suaminya. Aku akan menunggu. Aku tidak membutuhkan malam yang sempurna. Yang aku butuhkan hanyalah kau. Dan kepastian bahwa kita akan selalu bersama, tak peduli apapun yang terjadi. Leon mengecup kening Naila dengan lembut. Ciuman penuh kasih sayang, bukan gairah. Ciuman yang menjanjikan perlindungan, kesetiaan, dan cinta seumur hidup. Terima kasih, sayang. Aku mencintaimu. Bisik Leon. Aku juga. Balas Naila sambil memejamkan mata. Malam itu, mereka tidak larut dalam gairah seperti pasangan baru pada umumnya. Tapi justru dalam kehangatan, pelukan, dan kata-kata tulus yang terucap tanpa tekanan. Dan itu lebih dari cukup untuk menjadi malam pertama yang tak terlupakan. Pagi ini, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela dapur yang terbuka. Aroma roti panggang dan kopi panas memenuhi udara, membuat suasana rumah terasa hangat dan nyaman. Gabi sudah duduk di meja makan bersama Bibi Eli dan Paman Juan. La menyeruput sedikit kopi hangatnya lalu melirik jam dinding. Sepertinya kita sarapan duluan saja, ya. Aku yakin kedua pengantin baru kita masih sibuk menikmati pagi pertamanya, ujar Gabi sambil tersenyum penuh arti. Lia, Nyonya. Jawab Bibi Eli dan Paman Juan serempak. 20. Kalau nanti mereka belum juga turun, biar saya antar sarapan ke kamar, tawar Bibi Eli sambil mengambil beberapa piring. Tidak perlu repot-repot, Bi, kata Gabi cepat. Biarkan mereka menikmati waktu berdua. Kalau lapar,
pasti mereka akan turun sendiri. Gabi tersenyum simpul. La merasa lega dan bahagia, karena melihat putranya akhirnya menemukan sosok yang tepat untuk menemani hidupnya. Dalam hati ia berharap, Leon dan Naila benar-benar menikmati malam pertamanya sebagai pasangan suami istri. Namun kenyataannya, pagi itu pasangan pengantin baru tersebut belum sempat merasakan malam pengantin, seperti yang dibayangkan Gabi. Di kamar mandi utama yang luas dan bernuansa hangat, Naila baru saja selesai mandi. La tengah mengeringkan rambut saat terdengar suara Leon memanggil dari bathtub. "Sayang, temani aku mandi, dong," pinta Leon manja. Naila mendesah kecil, lalu berjalan ke arah bathtub. Begitu ia mendekat, Leon tiba-tiba menarik tangannya, membuat Naila kehilangan keseimbangan dan tercebur ke dalam bathtub. "Lagi, Leon," seru Naila panik. "Aku sudah mandi, tahu. Sekarang malah basah lagi." Leon terkekeh pelan, lalu menaik Naila agar duduk di pangkuannya. "Ya kan bisa mandi bareng. Kan seru," ucapnya polos. "Tapi bajuku basah semua, nih," keluh Naila, mencoba berdiri. Leon dengan cepat menahan pinggang istrinya agar tidak bangkit, lalu meraih resleting di bagian belakang dress tipis Naila. "Ini sekalian dibuka aja, ya," bisik Leon sambil berusaha menurunkan resletingnya. Jangan buka sembarangan." Naila langsung menahan tangan suaminya. "Kenapa harus sampai buka baju segala? Mandi bareng kan sekalian bersih-bersih." "Bersih luar dalam," goda Leon sambil memonyongkan bibirnya dan memasang ekspresi sok imut. Naila sontak tertawa. La mencubit pipi Leon sambil berkata, "Astaga, sayang. Wajah sangar begini, pasang ekspresi imut malah kelihatan aneh. Nggak cocok tahu." Leon menyeringai lebar. "Kalau begitu, biar aku pasang wajah sangarku sekarang," ucapnya, sebelum menggigit pelan bahu Naila, membuat gadis itu terkesiap. Awalnya hanya gigitan ringan, tapi segera berubah menjadi kecupan-kecupan kecil yang menyusuri bahu hingga leher Naila. Gadis itu berusaha menahan suara, tapi sentuhan Leon membuatnya gelisah dan kehilangan fokus. 21. "Sayang, sudah. Ayo cepat mandinya," ucap Naila terputus-putus, mencoba menghentikan aksi suaminya. Namun Leon seperti tak mendengar. La makin larut dalam kebersamaan itu, menciumi leher Naila, lalu memberikan kecupan penuh makna, meninggalkan jejak kecil seolah ingin menandai bahwa Naila kini sepenuhnya miliknya. Naila mulai resah. La merasakan desiran hangat yang menyebar di tubuhnya. Saat ia duduk di pangkuan Leon, ia juga menyadari sesuatu yang mengganjal di bawah sana, dan Naila tidak bisa membayangkan itu. "Sayang, ini sebaiknya kita." Suara Naila terdengar gemetar, tak beraturan. Nafasnya pun mulai memburu. Leon menatap Naila dalam-dalam, lalu mengangkat dagunya dan menempelkan bibir mereka dalam sebuah ciuman penuh gairah. Ciuman yang bukan sekadar keinginan, tapi juga ekspresi cinta dan kepemilikan. Kali ini Naila tidak tinggal diam, perlahan namun pasti. La membalas pagutan Leon dengan lembut. Tatapan mereka saling mengunci, seolah berbicara dalam diam, tanpa kata, hanya rasa. Riak air dalam bathtub mulai bergelombang. Gerakan tubuh mereka tak lagi teratur. Nafas yang berpadu, tangan yang saling mengeksplorasi, membuat pagi itu menjadi awal yang benar-benar intim bagi mereka, meski belum seutuhnya. Mereka mungkin belum sampai pada puncak kebersamaan seorang suami dan istri secara fisik. Tapi pagi ini, Leon dan Naila sudah lebih dari sekadar pasangan. Mereka telah menyatu dalam rasa, dalam komitmen, dalam pelukan hangat yang tak memerlukan kata sempurna untuk terasa indah. 2. Sementara keluarga di bawah mengira mereka masih tertidur manis. Sejatinya mereka sedang merajut keintiman yang akan menjadi fondasi cinta seumur hidup.
22. Di lantai bawah, suasana rumah keluarga Mahesa kembali sunyi dan tenang. Namun pagi menjelang siang ini, kehangatan terasa berbeda. Gabi duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Pandangannya tertuju pada seorang pelayan yang sedang mendorong troli berisi sarapan lengkap. "Makanan itu untuk siapa?" tanya Gabi sambil meletakkan cangkirnya. "Untuk Tuan Leon dan Nona Naila, Nyonya," jawab pelayan itu sopan. Tuan muda meminta sarapannya diantarkan ke kamar. Gabi mengangguk pelan. Matanya berbinar cerah. Senyum penuh makna tersungging di bibirnya. "Oh, saya mengerti," gumamnya, tertawa kecil. "Sepertinya mereka bekerja cukup keras tadi malam ya, sampai-sampai minta sarapan di kamar." Pelayan itu hanya tersenyum kaku, tak tahu harus menjawab apa. "Ya sudah, cepat antar. Mereka pasti sudah lapar," lanjut Gabi, masih dengan senyum yang belum pudar. "Baik, Nyonya." Pelayan itu segera melangkah sambil menunduk hormat. Begitu pelayan pergi, Gabi menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Matanya menerawang, membayangkan hal-hal indah yang akan datang. Kalau seperti ini terus, mudah-mudahan tak butuh waktu lama sampai aku bisa menggendong cucu. Ah, bayangkan saja suara tangisan bayi di rumah ini, pasti suasananya akan jauh lebih hidup. Gabi tertawa kecil sendirian, membayangkan kehadiran Leon Junior yang mungil dan lucu. Rasanya sudah terlalu lama rumah besar ini terasa sepi, terutama setelah musibah kecelakaan Leon yang sempat membuat semuanya redup. Tapi kini, segalanya berubah. Dengan hadirnya Naila, gadis yang lembut, hangat, dan penuh perhatian, kediaman keluarga Mahesa kembali berwarna. Bahkan, Gabi yakin Naila adalah takdir terbaik untuk putranya. Sementara itu di lantai atas, di balkon kamar yang menghadap taman belakang, dua insan yang baru resmi menjadi suami istri itu tengah duduk berdampingan menikmati sarapan yang sudah lewat dari jamnya. Angin sepoi-sepoi meniup lembut rambut panjang Naila. Di pangkuannya ada piring, sementara Leon duduk bersandar dengan santai. "Suapin aku, iya," pinta Leon dengan nada manja yang terdengar janggal dari pria setegas dirinya. Naila melirik geli, lalu menyendokkan makanan ke arah mulut suaminya. "Baiklah, Tuan muda," godanya sambil menyuapkan. Leon langsung mengangkat alis. Kamu lupa ya? Kalau memanggilku Tuan, ada hukuman yang menanti." 1:23. Hukumaran. Naila berpura-pura berpikir. "Masih berlaku, ya?" "Tentu saja," jawab Leon cepat, lalu menunjuk bibirnya, "Lakukan sekarang." Naila tersenyum, menyuapkan makanan ke mulut Leon lagi. "Nanti saja ya. Di kamar." "Loh, ini juga masih kamar," Leon menoleh santai. "Balkon kamar, tepatnya. Tapi ini terbuka. Takutnya ada yang lihat," elak Naila sambil melihat ke sekitar. "Kalau gitu, hukumannya nanti beda lagi. Di kamar." Bisik Leon dengan nada menggoda. Naila langsung mencubit lengannya pelan. "Dasar kamu ini. Mana bisa hukumannya beda-beda? Bisa dong. Kan kamu yang suka tunda-tunda," Leon menyeringai, lalu mengusap pipi Naila dengan ibu jarinya. "Sayang. Ngaku deh, kamu juga mau, kan? Bahkan mungkin mau lebih." Godanya lagi sambil menatap istri tercintanya nakal. Pipi Naila langsung bersemu merah. La buru-buru mengalihkan pandangan dan kembali menyuapkan makanan. "Udah, makan dulu. Aku sudah sangat lapar. Nanti kalau kamu terus godain aku, yang ada sarapannya nggak habis-habis," ujar Naila, mengalihkan fokus. Leon tertawa kecil, tapi menurut juga. La membuka mulutnya untuk disuapi lagi, senang melihat wajah istrinya yang masih malu-malu tapi mulai terbiasa dengan kehadirannya.
Sesekali mereka menyuapi satu sama lain, sesekali juga saling mencuri pandang dan tertawa bersama. Dan siapa sangka, satu suapan kecil bisa terasa begitu romantis di tangan orang yang paling dicinta. Di dalam kamarnya Clarissa, tampak seperti badai yang baru saja melanda. Bantal-bantal berserakan, vas bunga pecah di lantai, dan selimut tercampak begitu saja dari tempat tidur. La baru saja meluapkan kekesalannya, melempar barang, memukul bantal, bahkan berteriak dalam kemarahan yang tak bisa ia kendalikan. Tubuh Clarissa jatuh di atas kasur. Napasnya masih memburu, matanya nanar menatap langit-langit. Kenapa jadi begini? Kenapa Leon begitu cepat berpaling dariku? Gumamnya, nyaris seperti bisikan yang penuh ketidakpuasan. 2. La menutup wajahnya dengan tangan. Rasa sesal dan amarah saling bersaing di dalam dadanya. Seharusnya dia terpuruk. Seharusnya dia tak bisa hidup tanpaku. Clarissa menggertakkan giginya. La duduk, lalu menarik rambutnya frustasi. Jika nanti Leon bisa sembuh. Jika dia bisa berjalan lagi. Aku pasti akan menyesal. Menyesal karena sudah meninggalkannya. 24. Dia terdiam sejenak. Ingatan masa lalu datang begitu tajam. Davin, pria yang kini menjadi kekasihnya, adalah orang yang membujuknya untuk meninggalkan Leon saat pria itu sedang terpuruk. Ini semua karena Davin. Geramnya. Kalau saja waktu itu aku tidak termakan rayuan manisnya. Mungkin aku masih di sisi Leon. Tapi sekarang, dia menikah dengan wanita lain. Dan wanita itu malah tetap di sisinya meski dia lumpuh. Clarissa mencengkeram bantal dan memukulkannya dengan keras. Davin bilang, Leon sudah tidak berguna. Katanya aku hanya akan buang-buang waktu jika tetap bersamanya. Tapi nyatanya wanita itu justru setia. La bangkit dari kasur dan berjalan mondar-mandir sambil menggerutu. Dan sekarang, Davin juga menghilang entah kemana. Tidak menjawab teleponku. Tidak membalas pesanku. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Davin muncul di layar. Clarissa langsung mengangkatnya dengan penuh emosi. Akhirnya kau muncul juga. Bentak Clarissa begitu sambungan tersambung. Sudah lihat kan berapa kali aku menelponmu. Di mana kau seharian ini? Hah? Aku sedang urusan bisnis di luar kota. Baru selesai. Malam ini aku pulang. Jawab Davin, berusaha tetap tenang meski suaranya lelah. Kau tidak baca pesanku. Leon sudah menikah. Mereka menikah di rumahnya. Kita kecolongan. Clarissa, kita bahas nanti saja, aku masih banyak urusan. Kau menyebalkan, Davin. Kau membiarkan aku sendirian. Bahkan kau tak tahu pernikahan itu berlangsung. Clarissa menumpahkan semua kekesalannya. Kau jangan kekanak-kanakan, Clarissa. Malam ini temui aku di apartemen. Kita bicara di sana, ucap Davin tegas namun dingin. Aku tidak mau datang kalau kau tidak menjemputku. Sahut Clarissa keras kepala. Davin mendesah panjang. Baik. Aku akan menjemputmu malam nanti setelah sampai rumah. Clarissa menjawab pendek lalu menutup telepon dengan kesal. Sementara itu di tempat berbeda, Davin menatap ponselnya dengan ekspresi jengkel. Lama-lama kau menyebalkan, Clarissa. Terlalu banyak drama. Kalau saja aku tidak butuh jasamu untuk menyingkirkan Leon. Sudah lama kau kubuang, gumamnya, lalu memasukkan ponselnya ke saku. Malam hari, Davin akhirnya menepati janjinya. La menjemput Clarissa, meskipun wajahnya sudah tampak letih karena pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran. 1:25. Sepanjang perjalanan, Clarissa memasang wajah cemberut. Suasana di dalam mobil terasa dingin dan penuh ketegangan. Maafkan aku. Hari ini sangat sibuk. Tapi aku tetap menepati janji menjemputmu. Kan? Bagaimana kita makan malam dulu,
Davin mencoba mencairkan suasana. Aku sudah makan. Kalau harus menunggu lebih lama, aku mungkin sudah mati kelaparan, jawab Clarissa ketus, tanpa menoleh. Davin melirik jam tangannya. Hampir pukul 8:30 malam. Kau masih ingin ke apartemenku, atau? Karena kau masih kesal, kita lanjut besok saja. Tanyanya dengan nada lembut, mencoba memberi ruang. Apa? Clarissa langsung menoleh. Matanya melotot kesal. Sudah setengah jalan, lalu kau bilang besok saja. Kau pikir aku main-main, Davin? Kau tidak menghargai aku. Davin menghela napas panjang. Satu tangannya memegang setir erat-erat, sementara tangan lainnya memijat pelipis. Clarissa, aku lelah. Aku seharian bekerja. Kau tidak bisa terus-terusan begini. Tentu saja aku seperti ini. Kau tak tahu apa yang aku rasakan. Bentak Clarissa. Kemarin aku sedang kesal, dan kau tak bisa dihubungi, sekarang kau malah menyuruhku bersabar. Clarissa, aku sibuk. Aku bekerja. Bukan liburan, tegas Davin, menahan diri agar tak